Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, kembali lagi kita di acara yang penuh hikmah. Sah, selalu ada hikmah yang tentu kita akan menggali hikmah dari narasumber yang luar biasa. Kali ini sudah hadir nih di studio Barokoko, namanya Kang Uwais Korni, ya. Dan beliau dari KBB Kabupaten Bandung Barat, Desa Cikalong, yang membuktikan bahwa kondisi beliau yang sekarang, mohon maaf ya, disabilitas, tapi bisa mandiri. Beliau kehilangan kaki dari tahun 2011, tapi malah mendirikan Planet Kreatif Disabilitas. Sampai produknya ini sampai diekspor ke Australia dan Tiongkok. Masya Allah. Kita tanya-tanya langsung ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Uwais sehat, damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin ngobrol-ngobrol ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi tadi saya dapat infonya itu dari 2011. Iya. Berarti bukan dari lahir ya punten ya. Bukan dari lahir. Kejadiannya gimana waktu itu sampai Itu kejadian? Kejadiannya itu 2011 bulan 11 itu hari Selasa. Waktu itu kebetulan kerjanya paku bumi Pak Ustadz. Oh, kayak di proyek gitu. Iya. Terus kejadiannya itu di Pondok Bambu. Waktu itu si mobil keren itu sebenarnya suruh maju. Ini malah mundur sekaligus. Oke. Ya, jadi kedupa ketabrak. Jadi kegencet gini Pak Ustadz. Kegencet gini posisi gini gitu kan. Kegencet antara keren sama mesin pancangnya itu. Mesin yang buat paku bumi itu. Mesin pancangnya itu. Dan waktu itu yang berasa patah cuma satu. Cuman yang kiri gitu kan. Yang berasa patah pas mau berdiri, tahu-taunya dua-duanya. Alhamdulillahnya waktu itu dikasih sadar terus, nggak sampai dibawa ke rumah sakit. Iya, masih sadar. Nggak pingsan. Malahan nelpon sama orang tua juga sendiri. Iya, dengan sadar ngambil handphone, telepon gitu. Nelpon ke orang tua, ngasih tahu, "Mah, saya kecelakaan, kaki patah dua-duanya." Gitu aja. Iya, singkat cerita akhirnya sampai rumah sakit. Ya. Dokternya meriksa itu langsung bilang harus diamputasi. Ya waktu itu mungkin kalau waktu itu dari pribadi mengizinkan, terus almarhum kedua orang tua mengizinkan, mungkin satu ya Pak Ustadz. Yang diamputasinya karena yang kiri itu yang pertama kantem yang kiri. Iya, yang kiri itu hancur banget gitu. Nah, karena nggak mau dari keluarga, dari sendiri juga nggak mau, ya enggak gitu kan. Jadi ada sempat ketunda. Ya, ketunda. Nah, waktu itu ya perusahaan mungkin ya angkat tangan juga gitu kan. Pulanglah 5 hari di rumah. Sempat pulang? Iya. Dalam keadaan belum ada yang diamputasi? Belum. Atau berarti gimana? Renyek, lembek gitu? Pakai ini kan, pakai perban gitu kan. Sebungkus dua-dua kaki? Iya, dua-duanya. Baru akhirnya diamputasi berapa lama setelah ke hari kejadian? 2 bulan. 2 bulan setelahnya? Iya. Selama 2 bulan itu masih nempel itu 2 yang remuk? Iya, nempel 2. Kan di rumah 5 hari, di rumah sakit pertama 28 hari, terus rumah sakit kedua 7 hari. Apa yang akhirnya mau diamputasi setelah akhirnya sekian lama? Oh, karena ngerasa mungkin masih bisa dipertahanin mungkin atau gimana? Iya, waktu pertama-tama sih iya gitu kan. Mungkin masih bisa dipertahanin gitu. Tapi pas dibawa ke rumah 5 hari di rumah, asa tambah parah. Iya, terjadilah pembusukan Ustaz. Dan tadi sempat dibilang perusahaan angkat tangan, berarti maksudnya sampai akhirnya selesai amputasi itu mereka nggak ada keluar biaya sama sekali nanggung? Iya, waktu biaya rumah sakit Jakarta. Jadi sampai akhirnya beres itu semua biaya sendiri? Ya, tabungan sendiri dari Bandung, orang tua? Waktu di Bandung ya, pakai dulu kan sebelum ada BPJS, pakai Gakinda itu. Oke. Itu kan sampai akhirnya dipotong kan ada jeda 2 bulan. Iya. Kalau 5 hari aja udah mulai ada pembusukan. Iya. Atau setelah 2 bulan udah kayak gimana kondisinya baru dipotong? Nggak ngerembet nyampe atas? Ya suruh dipotong itu karena takutnya ke atas. Karena sudah mulai kan? Ya, sudah mulai ke atas. Jadi pas ulang tahun ke 25 tahun, pas hari ulang tahun, pas hari amputasi.
Nerimanya gimana waktu itu pertama-tama kali angkat kaki? Ya waktu itu Ngarah ke Allah pernah nggak? Kenapa ini kejadiannya ke saya? Asalkan yang lain banyak yang hidupnya lebih ngaco. ya itu sering Mas. Sering Hmm. kok eh, lihat orang-orang gitu kan bisa bekerja, Mm-mm. bisa membahagiakan orang tua gitu Mm. kan, bisa ngasih sama orang tua. Mm. Tapi saya sendiri boro-boro membahagiakan gitu kan, Malah malah mungkin merepotkan. merepotkan, jadi beban Meskipun juga. orang tua mah nggak mungkin ngomong kayak gitu Iya, ya. gitu. Masya Allah. Aduh Kang Wes, punten ini kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Tapi Masya Allah. Ya, ini makin penasaran kok dengan kisah hidup beliau ya. Sampai akhirnya sekarang sudah berkarya, bahkan menikah. Ini keren banget. Kisah jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Masya Allah, kita masih sama Kang Uwes yang Masya Allah tadi kalau terbawa cerita beliau ya, ngalamin gimana sampai harus diamputasi kedua kakinya, tapi sekarang sudah berkarya dan masih banyak yang bakal kita bahas. Salah satu yang unik akhirnya beliau pun sekarang sudah menikah tahun 2024 dengan istrinya sekarang sudah ikut hadir, Teh Sri namanya. Teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau pemirsa juga izin lihat ya, bahwa ternyata sama-sama ya kata manusianya disabilitas. Padahal kata Allahnya ini mereka diberikan kespesialan. Ya, cuman bedanya kalau Teh Sri mah punten dari lahir ya cenah mate ya. Dari lahir memang mohon maaf ya satu tangan aja yang kirinya nggak ada, maksudnya dua nggak ada. Waktu itu akhirnya kenal sama Kang Uwesnya gimana dan di mana? Cerita nih kayaknya seru nih Teh. Waktu itu kenal sama Pak Uwes di acara sosialisasi KPU khusus disabilitas di Padalarang. Oh, ada acara yang KPU yang buat yang ngurusin pemilu gitu Iya. ya. Jadi sama-sama jadi Peserta. peserta di situ. Iya. Itu tahun berapa ketemunya? Tahun 2022. 2022 ya. Dua-dua ya. Sampai 2022. akhirnya 2024 nikah. Iya. Terus itu pertama kali kenal, sampai akhirnya kisah cintanya terjalin sampai akhirnya menikah gimana? Ya, kenal instannya dia di media sosial kan. Oh, akhirnya dapat medsosnya. Iya, dapat medsos. DM dong. Iya pasti. DM. Alhamdulillah. Terus akhirnya ngobrol, situ komunikasi, Iya. akhirnya mutusin nikah 2024. Iya. Perjuangannya gimana? Akhirnya berumah tangga dalam kondisi dua-duanya kan mungkin tidak semudah yang lainnya. Iya. Tantangannya apa aja sih? Ya tantangannya banyak banget sih Ustaz. Terutama dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Gimana sih ngasih makannya? Oh, ada yang nyinyir Iya, begitu. ngasih makannya. Terus dan gimana mau punya anaknya gitu sih. Banyak kalau Tapi yang udah gitu. terbukti, udah akhirnya ini nikah, adem ayem, enak, bajunya gimana couple, ya alhamdulillah ya. Ya jadi berarti sekarang ikut bantuin juga tadi yang di Planet Kreatif gitu teh. Ya, kadang kalau misalnya aktivitas di rumah udah beres, bantu juga. Iya, tinggal teh tadi jadi bertiga ya. Iya, bertiga. Ada ponakan Iya, yang ada. ikut bantuin. Jadi waktu nikah, Awes itu yang Planet Kreatif udah berdiri ya. Iya, udah. Udah berdiri. Jadi tahu, wah ini tapi tetap bisa berkarya. Akhirnya diajarin atau Mas ya, biar bisa bikin juga. Kadang-kadang suka diajarin juga. Diajarin juga, alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah sudah berdiri ya. Yang Planet Kreatif salah satu produk andalannya adalah bikin cover tumbler gitu ya. Iya. Ya? Betul ya. Yang katanya benar-benar full belajar otodidak, betul? Ada otodidak, ada kalau tumblernya itu ada yang ngajarin waktu itu, ada yang ngajarin dari Pirage Awi Indonesia bekerja sama dengan dinas sosial. Iya ya, yang untuk awi teh bambu ya teman-teman ya, bagi yang bisa ada yang nggak tahu bahasa Sunda ya, Masya Allah. Terus jadi akhirnya itu adalah sumber penghasilan utama bagi ini keluarga Iya. sampai sekarang ya. Kalau boleh tahu rata-rata per bulan bisa dapat berapa dari kerajinan bambu tumbler itu? Ya nggak nentu juga, Ustaz. Kadang kosong. Paling ramai kapan sih biasanya? Atau kayak misalnya dekat Ramadan gitu kah, dekat Lebaran kah, atau hari-hari apa? Nggak tentu juga sih, nggak tentu. Kadang ramenya sebelum Ramadan, kadang juga bulan Ramadan gitu sih. Terus emang dengan kegiatan yang itu yang Planet Kreatif itu
yang sampai ekspor ke luar negeri itu sempat sampai akhirnya berangkat ke luar negeri juga sempat. Kalau berangkatnya enggak sih Pak Ustadz. Tapi barangnya udah nyampe Ya, sana. barangnya alhamdulillah Ya. udah nyampe. Kalau keseharian tuh berarti jadi dari bangun tidur itu setiap hari pasti ke ini. Nyebutnya apa sih tempat workshop atau ke apa yang di Planet Kreatif itu? Kalau sekarang sih enggak di Planet ya. Sekarang fokus di rumah nemenin istri karena istri lagi masa penyembuhan gitu. Oh, teteh Ya, sempat sekarang sakit. di rumah. Sakit apa teteh? Bukan sakit, habis lahiran. Habis lahiran di Tadi Qatar. habis lahiran. Baru jalan 3 bulan. Iya, Selamat ya. Anaknya laki-laki perempuan? laki-laki. Dan Laki-laki. qadarullahnya 12 hari kemudian dedenya diambil lagi sama Allah. Ah, haula wala quwata illa billah, inna ilaihi raji'un. Investasi ya. Iya. Karena si kecil belum ada dosa pasti ke surganya Allah, dan bisa jadi mereka nanti yang nyelamatin orang tuanya lebih mudah ke surganya Allah. Alhamdulillah. Sempat lahir 12 hari. Iya. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada takdir yang buruk ya, adanya yang tidak sesuai keinginan kita aja. Tapi kabar baiknya yang sesuai keinginan Allah pasti baik. Nanti izin ikut mendoakannya. Tapi pemirsa, Masya Allah, luar biasa ujiannya yang mungkin kita semua nggak sanggup mengalaminya, tapi masih banyak hikmah yang bisa kita ambil dari beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Masih dengan narasumber kita, Kang Gue sama Teh Sri. Yang ya Allah, pokok roller coaster sih ngobrol sama mereka ini. Sedih, iya, karena nggak sanggup ngalamin apa yang mereka alami. Kondisinya diuji seperti itu. Ditambah juga baru kehilangan tadi ya, putra kesayangan, Masya Allah. Tapi ya itu dia, namanya orang hebat mah ya. Pilihan Allah, tetap berkarya. Dan seperti yang tadi Koko udah bilang, beliau ini bikin tumbler, pelindung tumbler dari bambu ya. Kita sekarang bahas yang karya-karyanya nih, senang-senangnya nih istilah, Insya Allah. Idenya awalnya dari mana waktu itu? Ada orang ngajarin dulu kah atau nyembuh di internet gitu? Ya, pertamanya ada yang ngajarin yang pirage awi itu. Iya, yang itu kan. Diajarin sampai bisa tuh sama beliau, sama mereka. Cuma 3 hari Pak Ustadz. Cuma 3 hari. Ya, 3 hari belajar, langsung dikasih order Oh, langsung ordernya pun dari Iya, mereka. iya. Order pertama berapa banyak? 100. 100. Iya. Masya Allah. 100 dikerjain sama 5 Sendirian? orang. Oh, 5 orang. 5 orang disabilitas juga. Disabilitas ya. juga. Langsung buat ke Australia waktu itu. Oh, waktu berarti dibagi-bagi masing-masing 20 gitu. Iya. Cara masarinnya gimana waktu itu? Cara masarnya ya Selain yang ada pesanan dari mereka, lewat media sosial itu Pak Ustadz. oh, Teteh Iya. ada medsosnya Iya, masing-masing. medsosnya, iya. Suka ini enggak siaran langsung live gitu bareng? Kadang Iya. enggak, iya. Oh, rutinin itu bismillah, siapa tahu bismillah. Dari situ akhirnya juga jadi suka ada orderan ya. Iya, alhamdulillah ada. Siaran langsungnya itu pas lagi bikin. Iya, pas lagi bikin. Kayak bikin satu kayak gitu teh perlu waktu berapa lama sih sampai dari awal utuh bahan doang sampai jadi satu selesai itu butuh berapa lama? Tergantung Kesulitan. kering bambunya Pak Ustadz. Misalkan bambunya keringnya 80%, itu paling 1 jam sampai 1,5 jam. Oh, itu teh nggak bisa kayak kita misalkan nebang sendiri langsung dijadiin nggak bisa Nggak ya? bisa. Harus dikeringin ya, dulu. karena kan kalau misalkan nebang terus dijadiin, ntar jadinya ngeriut gitu Pak Ustadz. Kerut, Kerut gitu. kisutnya. Iya. Jadi jelek gitu. Oh gitu, jadi harus yang benar-benar udah yang Iya, khusus jadi kering. harus 80% lah keringnya baru bisa jual gitu. Oke, udah berapa lama Teteh bikin tumbler, pelindung tumbler itu? Pertama kali tahun? 2022 awal. 2022 awal. Iya, Udah sekarang ya udah jalanan 2 tahun sampai menuju 3 tahun. Iya. Ya. Dan waktu itu akhirnya kalau yang itu kan kemarin mereka yang pesenin ya, Iya. yang buat di Australia. Berarti modal dari mereka? Enggak, dari dinas sosial itu. Dari dinas sosial. Iya, dari Itu dinas disediain sosial semua. itu. Kayak Iya. alat-alatnya, Iya. bambunya. Iya. Jadi tinggal ngerjain aja. Iya, tinggal ngerjain. Kalau Oke. sekarang ya kita ngebodal sendiri gitu. Ke depannya ada cita-cita lain kah atau pengen ngebesarin yang ini nih yang sekarang? Ya jujur Pak Ustadz, kalau cita-cita terbesar di dalam hati pengen membuka usaha
tapi yang kerjanya para disabilitas. Dia pengen memperdayakan disabilitas gitu kan. Pengen memperdayakan disabilitas biar mereka juga Bisa punya ngebantu mereka ya. ya gitu. Karena udah benar-benar ngerasain gimana rasanya. Nah, itu Jadi pengen gitu. ngebantu mereka yang juga sama-sama diuji dengan yang ujian yang sama. Iya. Tapi yang sekarang juga sudah running kan itu juga yang rumah kreativitas itu Iya. yang sampai tadi ngajarin Iya. anak-anak kecil itu. Iya. Itu buka dari kapan? Itu udah lama itu. Udah Saya lama. ikut Ikut gitu, ngajar. ikut dulu ya. Gitu. Dan tadi disampaikan yang anak-anak yang belajar di usia dari bayi sampai 7 tahun itu ada berapa tadi? 100 ada. 100-an. Itu dari Kabupaten Bandung Barat Iya, aja. di Lembang ya. Mereka tinggal di situ atau tiap hari datang pulang pergi? Pulang pergi. Ada ini ya juga kayak buat pengajian diajarin mereka. Ada. Ada juga ya, ada pengajian lengkap ya. juga ya. Masya Jadi Allah. kita bukan cuman bekal buat di dunia aja Pak Ustadz. Iya. Harus punya bekal buat di akhirat juga gitu. Dan kebetulan kami juga sekarang lagi ada pengajian khusus disabilitas 1 minggu Masya sekali. Allah. Gitu. Rutin seminggu sekali. Iya. Di rumah atau di mana teh? Iya di tetangga sama tetangga juga disabilitas. Disabilitas juga. Saya yang yang ngajuin yuk kita bikin lagi pengajian gitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Pengen dong sekali-kali. Setiap hari apa? Hari Sabtu malam Minggu Pak Ustadz. Sabtu malam Minggu. Itu tapi kalau yang lain yang tidak disabilitas boleh ikutan juga. Boleh. Nih? Boleh aja. Kalau kita sih terbuka lah untuk umum Terbuka. juga gitu. Ya Allah. Makasih banyak ini. Kang Wes, Sama-sama. Teh Sri, nggak kerasa waktu teman-teman. Inspirasinya banyak dari beliau-beliau ini ya Allah. Koko, aku yakin baik Koko maupun orang di luar sana banyak yang mungkin nggak sanggup menjalani apa yang beliau alami. Tapi Masya Allah, bahkan mereka dengan yang kata orang ada kekurangannya, tapi bisa saling melengkapi, sempurna, bahagia, jadi manfaat bagi orang lain. Sedangkan yang mungkin ngakunya berakal, ya pintar, ya cerdas, punya jabatan, punya kekayaan, dan segala-galanya, malah ada yang rusak alam, atau bahkan malah merugikan orang lain. Ini keren banget. Kalau sekali lagi masih banyak ya, Teh Sri, Kang Wes. Mungkin saya mau ini jangan kasihan dengan tubuh kami yang seperti ini, Oke. tapi kasihanilah mereka yang tegap melangkah namun lumpuh di dalam semangat. Gitu aja Pak Ustadz. Ajib. Masya Allah. Sekali lagi atur nur pisan Kang Wes. Sama-sama, Teh Sri. Pak Ustadz. Doain saya ya. Amin amin. Pak Ustadz. Bismillah, mudah-mudahan Sehat kita bisa selalu. kumpul lagi nggak cuma di dunia tapi juga di surganya Allah. Amin. Pemirsa, itulah bahasan kita hari ini yang penuh hikmah. Jangan kemana-mana, saksikan selalu episode penuh hikmah selanjutnya hanya di SA. Selalu ada hikmah. Salam warahmatullahi wabarakatuh.